Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada ya. Mungkin 2 hari ini ya saya hanya upload dua video. Sebenarnya tidak teman-teman ya. Sebenarnya 4. Yang dua itu hilang terus. Nah itulah kendala-kendala yang saya hadapi ya teman-teman Jumat Wage. Kajian kali ini tentang menelusuri ya, menelusuri Kodam weton Jumat Wage gitu ya. Bagaimana cara menelusuri Kodam Jumat Wage? Ini ada 2 cara ya. Cara lahir itu sederhana ya. Jadi ketika teman-teman Jumat Wage ya pernah mengamalkan sebuah amalan keilmuan ya, apapun itu jenisnya, ilmu hikmah, ilmu kejawen, pokoknya ilmu-ilmu ya, yang sifatnya itu wirid, zikir, puasa, meditasi, atau laku misalkan kungkum ya, di pertigaan air yang mengalir. Nah, itu kan laku-laku ilmu ya. Jadi intinya ketika Anda itu ngilmu ya, maka yang ketarik itu adalah Kodam. Nah, maka sudah dipastikan ya di dalam diri Anda ada Kodam keilmuan, Kodam yang bersumber ya, dari keilmuan ya. Silahkan ditelusuri teman-teman Jumat Wage. Saya pastikan ya kalau Anda pernah ngilmu 1000% ada Kodam di dalam diri Anda. Yang kedua, ketika ada pusaka di dalam diri Anda, maksud saya bukan di dalam diri ya, di rumah Anda gitu ya. Kalau di dalam diri ini pusaka gaib, bisa jadi itu juga bisa ya. Coba Anda telusuri ya, di rumah Anda ada pusaka tidak gitu ya. Di rumah Anda ini ada pusaka tidak? Bentuk pusaka ini macam-macam ya, tergantung dari sudut pandang Anda ya. Ketika Anda menganggap benda ini bertuah, misalkan jin-jin ya, Anda menganggap benda itu bertuah, maka sudah dipastikan di dalam jin-jin tadi itu ada Kodam yang bersemayam atau tasbih. Tasbih ini ya, buat wiritan, terus buat zikir, terus akan menarik Kodam juga ya. Dan Kodam-Kodam tersebut ya, misalkan Kodam ilmu ini ya, tergantung ilmu apa yang Anda pelajari ya. Yang ketarik itu bisa negatif juga bisa positif. Makanya dengan Anda menelusuri semacam ini ya, teman-teman Jumat Wage ini bisa koreksi gitu ya. Apa yang Anda harus lakukan ketika ilmu atau ilmu yang Anda rapal, yang Anda pelajari, yang Anda dawamkan itu adalah negatif ya, sebaiknya dibuang ya. Karena itulah yang menjadi jalan ya, sempitnya rezeki Anda, jalan sempitnya jodoh Anda. Itu hal-hal semacam itu gitu ya. Kodam ilmu tadi sama juga dengan Kodam pusaka ya. Jadi ketika teman-teman Jumat Wage ya memiliki sebuah pusaka di rumah terus Anda tidak perhatikan, itu juga bisa menjadi jalan ya, jalan penghalang rezeki Anda gitu ya. Karena energi yang dipancarkan, yang ditimbulkan itu sifatnya negatif. Tetapi ketika Anda melakukan perawatan ya, pembersihan pusaka itu tidak akan ganggu ya. Makanya teman-teman Jumat Wage hati-hati ya ketika Anda ini berinteraksi ya, berhubungan dengan dunia gaib, dunia makhluk halus, dunia Kodam, dunia prewani, hati-hati gitu ya. Ya paling aman itu tidak melakukan gitu ya, tidak berhubungan gitu. Itu paling aman. Kenapa? Lawang kita tidak berhubungan saja itu masih bisa ketempelan, apalagi yang berhubungan gitu ya. Nah itu Kodam pusaka ya. Terus Kodam leluhur ini juga sama teman-teman ya, Anda bisa telusuri gitu ya. Nah, ada nggak dominan ya, kedominan Anda ini mirip dengan leluhur Anda zaman dahulu gitu ya. Pernahkah orang tua Anda menyebutkan awakmu itu koyo mbahmu sih, sifatmu karaktermu nggak nurun bapakmu tapi nurun mbahmu. Ketika banyak orang mengatakan seperti itu sudah pasti ada Kodam leluhur yang ada di dalam diri Anda.
Nah, biasanya teman-teman jemaat wage ya, masa kecilnya itu erat ya dengan kakek nenek Anda. Hubungannya itu erat gitu. Hubungannya erat. Ya, beda dengan cucu-cucu yang lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, terus yang paling parah ini teman-teman ya, teman-teman jemaat wage, yang paling parah yang Anda harus bersihkan adalah kodam hasil ya pemaharan, kodam hasil beli ya. Anda datang ke paranormal, orang pintar, minta pengisian supaya kebal bacok, kebal tembak, kebal malu. Nah itu. Anda minta supaya wajah Anda tampan, supaya wajah Anda cantik, pasanglah susu. Terus juga Anda pesan atau beli ya, pagaran dalam bentuk untuk memagari rumah Anda, untuk memagari badan Anda. Nah, kodam-kodam semacam ini sifatnya itu tentatif ya. Tentatif ini apa? Ada waktunya, ada masanya gitu loh ya. Biasanya 40 hari. Nah, atau paling lama ya, biasanya untuk menjaga ya. Untuk menjaga supaya kodam itu aktif ya. Biasanya pakai media-media yang ditanam. Ya. Yang mana media tersebut itu diharapkan itu awet gitu ya. Seperti minyak. Ya. Minyak ini kan ngabar teman-teman ya. Misalkan yang ditanam ini minyak katakanlah 0,5 liter ya. Terus dicocok ya. Jangan banyak-banyak 0,5 liter kebanyakan ya. 5 mili saja ya. Terus dicocok jarum. Ya. Tutupnya dicocok jarum. Ini ya. Ini teman-teman. Ini sebagai makanan. Makanan makhluk halus yang akan datang kepada rumah Anda. Nah, supaya tidak mengganggu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang pagaran juga ada ya. Nah, sehingga mereka selama minyak ini masih ada, tidak akan ada gangguan. Tapi kelemahan minyak ini ya, makhluk-makhluk halus yang lain ini pada nimbrung teman. Nah ini pengalaman saya ya. Waktu awal-awal ya saya kena sihir santet sudah. Akhirnya saya mempelajari ilmu ini gitu ya. Pemahaman semacam ini ya saya pelajari secara detail gitu. Waktu awal-awal pernah santet ya, saudara saya ngajak teman saya gitu. Ya. Ngajak temannya, bukan ngajak teman saya. Ngajak temannya, orang pintar gitu. Jadi jam berapa ya? Jam 10 malam teman-teman. Ya, saya berangkat dari Malang. Dari Malang ke Pasuruan. Ya. Dari Malang ke Pasuruan. Rumah saya Pasuruan ini belum selesai. Ya. Nah, saya masuk itu energinya luar biasa. Ya. Nah, perjalanan dari Malang Pasuruan itu 1 jam. Nah, saya yang nyetir teman. 1 jam. Tidak masuk logika. Satu itu. Ketika di Pasuruan itu ya, ada benturan ya. Ketika pembersihan, benturan dengan orang pintar ini ya. Jadi tangannya ini ya, tangannya tap keluar percikan api. Ini saya saksikan sendiri. Nah, selanjutnya ya, hawa kan panas, tidak ada udara keluar ya. Setelah ditanam itu teman-teman menggigil ya. Jadi rumah saya itu menggigil seperti ada AC-nya, padahal tidak ada AC. Ya memang ventilasi di luar ya, di atas ya, lantai 2 itu saya buat besar. Nah, supaya angin dari atas itu turun ke bawah ini ya. Sehingga tidak panas ya. Padahal jarak lantai ini dengan atap itu 4 meter. Nah, dulunya 3 meter, saya tinggikan jadi 4 meter. Nah, setelah dipasang itu teman-teman ya, dinginnya minta ampun. Angin ini mau keluar. Nah, sebelumnya angin tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Bagaimana rasanya? Angin tidak bisa masuk, tidak bisa keluar di dalam rumah saya.
Nah, itu media yang ditanam ya, media apa? Minyak wangi tadi. Nah, mungkin hanya beberapa waktu teman-teman ya, mungkin 1 bulan 2 bulan. Ya, saya coba ke sana lagi. Ternyata ternyata apa? Tambah parah teman-teman. Ya, jadi makhluk halus yang dulunya itu ya, ada makhluk halus yang memang penghuni rumah saya, ada ya, nenek-nenek ya, di bawah tangga. Nah, dia mau saya bersihkan. Nah, ternyata dia itu penunggu, ya, penunggu, tidak ganggu. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, terus makhluk halus, ya, Otam dari dukun, ya, dukun santet sihir. Nah, itu kan ada tuh ketambahan lagi, ya, yang kepancing dari minyak tadi, ya. Ada 5 ya, ada 5 minyak. Ada yang ditanam di tengah, ya, di tengah depan pintu 2, kanan kiri di tengah 2, di atas ditaruh di botol 1 di atas pintu. Ketika saya merasakan ya, ketika saya sudah belajar ya, mulai belajar merasakan ini ndak enak ini gitu ya. Lebih parah, lebih ekstrim. Nah, saya ambil semua ya. Saya ambil semua teman-teman. Saya ambil semua. Saya bacakan ayat kursi. Saya bacakan ayat kursi terus. 1000 kali, alhamdulillah ya. Suasana sudah beda. Nah, itulah teman-teman bahaya ya. Bahaya dari kodam apa? Kodam pemaharan. Bahayanya di situ teman-teman. Ya. Semoga ya, sedikit cerita ini ya bisa menjadi motivasi ya, teman-teman Jumat Wage untuk tidak salah jalan, untuk tidak salah langkah gitu loh ya. Maka kenali kodam yang ada di dalam diri Anda. Jadi jangan bangga Anda memiliki kodam, itu jangan. Jadilah diri sendiri. Ya. Miliki potensi yang Anda miliki. Anda mau sukses di bidang apa? Nah, itulah yang Anda pelajari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.